Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krismayanti. Di sini saya akan membacakan pidato saya kali ini yang berjudul "Kekurangan bentuk fisik bukanlah suatu kejahatan". Topik saya kali ini adalah perlakuan di kalangan remaja. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Ini tentunya banyak tren dan gaya yang harus diikuti oleh kalangan remaja saat ini, termasuk standarisasi kecantikan seseorang ataupun ganteng seseorang. Bila seseorang tersebut tidak mencapai standarisasi yang masyarakat di sekitarnya inginkan, siap-siap mereka akan mendapatkan cemoohan atau diolok-olok oleh orang sekitarnya. Di sini saya akan membahas tentang body shaming yang saat ini marak terjadi di sekitar kita. Berdasarkan Kamus Psikologi Chaplin 2005, dijelaskan bahwa citra tubuh atau body image adalah suatu ide seseorang mengenai penampilannya di hadapan orang lain. Citra tubuh ini sangat penting dan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan diri. Dari istilah body image tersebut kemudian muncul juga istilah body shaming. Body shaming adalah perilaku mengkritik atau mengomentari suatu fisik orang lain atau bentuk tubuh orang lain. Entah itu dengan cara, "Ih kamu pendek, ih kamu pesek, ih kamu kok gendut sih, kok kamu kurus." Suatu masalah tersebut dapat berdampak pada si korban dengan cara si korban bunuh diri. Orang yang melakukan body shaming sendiri adalah body shamer. Itu adalah sebutan untuk orang yang melakukan body shaming. Memberikan efek tersendiri bagi si korban. Mereka melakukan diet ketat sampai tidak makan dan minum berhari-hari, bahkan tidak mengandung protein dan karbohidrat yang seharusnya masuk ke dalam tubuh kita untuk memperkuat tenaga kita, demi hanya turunnya berat badan dan tidak dicemooh oleh orang lain. Contohnya saja, seorang perempuan berusia 17 tahun bernama Harriet Walsh, seperti yang dilansir oleh dailymail.co.uk. Ia tewas tergantung diri setelah tidak sanggup menerima cemoohan dan ledekan dari tetangga-tetangganya dan sekolahnya. Di sepanjang hidupnya ia selalu mendapatkan kata-kata yang tidak pantas terhadap fisiknya sendiri, karena bentuk tubuhnya yang tidak cantik dan begitu gemuk. Candaan yang membawa fisik tentu bukanlah suatu yang baik. Kita menganggapnya hanya bercanda, tapi belum tentu orang yang menjadi korban tersebut pasti akan terpikirkan. Itu saja yang mendapatkan perilaku body shaming. Hewan pun tentu bisa menjadi perilaku body shaming. Tentu contohnya adalah kita ingin merawat hewan atau memelihara suatu hewan. Kucing ambil saja. Tentunya kita tidak ingin mendapatkan kucing yang begitu jelek dan tidak enak dipandang, bahkan ada kecacatan sedikit pun kita tidak mau, bukan? Itu saja sudah menjadi perilaku body shaming terhadap kucing tersebut. Ada pepatah, itik yang buruk rupa bisa menjadi angsa yang begitu indah. Di situ bisa aja bila kita mengambil kucing tersebut dan kita rawat dengan baik, bisa saja kucing tersebut yang tadinya buruk rupa bisa menjadi seindah yang kita inginkan bila kita merawatnya dengan baik. Menjelekan atau mengomentari bentuk tubuh lain dengan cara mencemooh dan mengolok-olok itu adalah hal yang dilarang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membela orang yang dijelek-jelekan, meskipun orang yang melecehkan tersebut adalah kerabatnya sendiri. Banyak riwayat yang mengatakan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pelecehan bentuk fisik.
Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Daud dari Sayyidah Aisyah. Saya pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sofia itu begini, Sofia itu begitu. Rawi selain Musaddad berkata, Aisyah bermaksud mengatakan Sofia itu pendek. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh kamu telah mengucapkan suatu kalimat yang seandainya kalimat tersebut dicampur oleh air laut, niscaya ia akan mengubah rasanya. Saya juga pernah menirukan seseorang, lalu beliau berkata, saya tidak suka mengejek seseorang, sekalipun saya memperoleh keuntungan ini dan itu. Hadis riwayat Abu Daud. Korban body shaming sendiri dari tahun ke tahun meningkat di Indonesia, dan ujarannya pun semakin beragam. Mabes Polri mengungkapkan ada 966 kasus body shaming di seluruh Indonesia. Pada kasus perempuan 94%, sedangkan pada putra 64%. Sungguh angka yang begitu miris untuk kelakuan mengomentari bentuk fisik orang lain. Jangan kalian melihat seseorang hanya karena bentuk fisiknya, wajahnya, ataupun pakaiannya. Karena belum tentu di luar mereka terlihat urakan, tapi ternyata dalamnya mereka baik. Bisa saja yang terlihat baik ternyata buruk kelakuannya. Maka dari itu, kita kenali dulu orang tersebut, baru kita bisa menilai dia buruk atau tidak. Jagalah bicara kita terhadap seseorang agar tidak menyakiti orang tersebut. Itulah hasil pidato saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat didengar oleh kalian dan tidak terjadi lagi body shaming di sekitar kita, karena itu akan berdampak kepada kita dan si korban. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.